Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Media Saputra 24. Semoga teman-teman semua sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang kenapa burung murai batu tidak mau stabil. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman semua, baik ini pemula ataupun pemain lama, dia mempunyai burung murai batunya ini tidak stabil. Kadang nampil, kadang enggak, kadang juara, kadang enggak. Nah, ini banyak kasus terjadi seperti ini. Dia tidak menyerang akar rumput saja, tetapi kadang-kadang yang bos-bos juga sering mengalami seperti ini. Nah, kalau misalkan bos-bos ini kan enak, kalau misalkan burung murai batunya ini dia tidak nampil, dia tidak stabil, tinggal beli lagi, tinggal beli lagi, tinggal beli lagi. Nah, seperti itu. Berbeda sama kayak kita ini sebagai pemula, sebagai akar rumput. Kita ini kadang-kadang kalau misalkan mempunyai satu burung murai batu ini, kalau misalkan tidak nampil, biasanya kita mencari settingannya, kurang apa, kurang ini, kurang itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan saya bahas ini adalah pengalaman saya. Saya sharing ke teman-teman semua yang pemula ataupun yang pemain-pemain akar rumput. Nah, kalau bos-bos biasanya mereka mempunyai perawat sendiri, mempunyai burung-burung mewah. Nah, kadang-kadang karena mereka beli langsung jadi, kalau misalkan tidak nampil mereka langsung beli lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita harus mencari yang pasnya. Kenapa sih terjadi burung murai batu kita yang seperti ini? Nah, di sini kadang kita juga beli burung murai batunya ini yang juara, beli di gantangan. Ternyata kita nyampe di rumah, dia tidak mau nampil, dia tidak mau juara, dan lain-lainnya. Ada yang seperti ini juga. Nah, di sini kasus dalam merawat burung murai batu ini, kita harus benar-benar memahami karakter burung murai batu. Sering yang saya bilang tentang harus kita pahami karakter burung murai batu. Karena setiap burung murai batu itu berbeda-beda karakter, berbeda-beda pengen digantangin seperti apa. Nah, makanya kita harus melihat, kita harus mengamati dia tiap dia tampil di gantangan. Ini kurang apa, kurang ini. Nah, itu kita harus amati burung murai batu kita ini supaya dia stabil di gantangan. Contoh, kalau misalkan ada beberapa burung murai batu itu yang pengennya itu digantangi, misalkan seminggu 2 kali, setiap minggu itu pengen digantangin. Kalau misalkan tidak digantangin, kalau misalkan kita tunda gantang misalkan 2 minggu, 3 minggu, nanti dia tidak bagus, tidak top performnya. Ada yang seperti itu. Makanya kita harus melihat burung murai batunya ini mau digantangin seperti apa. Terkadang juga ada pemain-pemain, mungkin ya pemain-pemain nasional juga, dia itu kalau misalkan mau menggantangkan burung murai batunya ini, dia harus bisa seminggu sebelumnya dia harus gantangkan dulu supaya dia nanti pas di event besarnya itu dia nampil. Ada yang seperti itu karena menghilangkan galaknya dulu, mungkin menghilangkan dia tidak top performnya, mungkin seperti itu. Makanya kalau misalkan kita merawat burung murai batu, kita harus melihat ini juga, burung murai batunya ini ingin digantangkan seperti apa. Nah, tetapi kita kembali ke permasalahan kita tentang kenapa sih burung murai batu ini tidak mau stabil. Nah, ini kalau misalkan burung murai batunya tidak mau stabil, dia tidak mau stabil, kita harus perhatikan dalam rawatannya. Yang pertama, tentang masalah rawatan seperti ekstra puding, seperti mandi, seperti penjemuran. Nah, di sini kita harus perhatikan burung murai batu kita ini ekstra pudingnya itu jangan kita rubah-rubah, jangan kita naik turunkan. Misalkan pagi ini 10, besoknya kita beri 15, pagi itu 10. Nah, di sini akan penyesuaian terus. Tubuhnya ini akan penyesuaian. Makanya dia tidak
akan ini ya, top performnya terus karena berubah-berubah terus. Nah, ini yang pertama, seperti ekstra puding, mandi, penjemuran. Ini kita harus tahu, ada burung murai batu yang penjemurannya ini dia dirubah-rubah, ada yang seperti itu. Makanya dalam merawat burung murai batu ini jangan kita rubah-rubah, kita harus konsisten, kita harus stabilkan. Yang pertama, yang kedua, dalam rawatannya ini kita kadang-kadang memaksakan burung murai batu. Contoh memaksakannya ini, burung murai batunya ini tidak cocok untuk diumbar, tetapi kita umbar, malah nanti dia tidak akan nampil, dia tidak akan stabil. Karena ada burung murai batu kayak punya saya dulu, dia kalau misalkan dia setelah diumbar, dia tidak top performnya, dia bagusan dia tidak diumbar. Nah, ini kita harus perhatikan sedetail ini. Yang kedua, yang ketiga tentang masteran. Nah, kadang-kadang ada burung murai batu ini dia tidak suka masteran ini. Kadang-kadang ada burungnya misalkan dia didekatkan dengan cucak cungkuk, dia top performnya selalu menurun. Nah, berarti tidak cocok. Nah, kadang-kadang ada yang misalkan dia didekatkan dengan kacer, ada juga yang tidak cocok. Misalkan didekatkan dengan kolibri, karena kolibri kan kecil, biasanya memancing emosinya dia. Kadang-kadang ada yang tidak cocok dengan kolibri. Nah, di sini masteran seperti ini kita harus perhatikan. Kalau misalkan kita mendekatkan burung murai batu ini ke burung masteran kita, kita harus tahu cocok enggak burung murai batunya ini. Nah, kalau misalkan kita melihat di gantangan, misalkan minggu ini dia enak, kita gantangkan, kok dia performanya menurun lagi. Nah, seperti itu berarti ada yang salah nih di masteran. Mungkin dia tidak cocok dengan burung ini. Karena ada burung murai batunya ini memang tidak cocok dengan burung itu, ada juga yang seperti itu. Makanya kita harus amati masteran burung murai batu kita ini. Ini yang kedua, yang ketiga. Yang keempat adalah tentang burung murai batu ini, kan burung murai batu teritorial. Burung murai batu ini yang sendiri. Nah, di sini burung murai batunya ini sendiri. Ada yang boleh di dalam satu rumah itu satu burung saja, ada yang seperti itu. Ada yang boleh banyak dia tetap nampil, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi burung murai batu ini berbeda-beda. Ada yang pengen dia sendirian. Jadi di rumah itu dia cuma sendirian aja. Dia paling didekatin dengan satu masteran. Dia tidak mau mendengar-dengar suara burung-burung murai batu lainnya. Dia pengen sendirian saja. Ada yang seperti itu. Ada burung murai batu yang misalkan faktor-faktornya ini sedang. Dia pengen ada keramaian, pengen ada tekanan, pengen banyak dengan suatu masteran. Ada yang seperti itu. Jadi kita ini dalam merawat burung murai batu ini supaya stabil, kita harus mengamati, kita harus memahami burung murai batu kita, karena kita dalam yang merawatnya ini kita, teman-teman. Jadi kita yang akan memahami karakternya. Contoh yang tadi ya, seperti itu kalau misalkan kita dekatkan dengan masteran, nah seperti itu dia reaksinya seperti itu. Ini burung murai batu ini kan memang teritorial. Ada juga yang tidak suka, yang saya seperti bilang tadi ya. Karena setiap burung itu kita tidak bisa menyamakan. Setiap burung itu tidak sama, berbeda-beda. Burung satu sama lainnya itu berbeda-beda. Kita harus memahami, kita harus mengamati burung murai batunya ini pengennya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan di gantangan juga kita harus lihat, kita harus perhatikan juga dari segi materinya. Misalkan materinya yang minggu ini misalkan cililin, kenari, misalkan cungkok dan lain-lain, dia rolling. Nah, kita gantangkan minggu selanjutnya, kok dia tidak mengeluarkan isian. Nah, di sini kita harus amati. Ada yang salah nih kepada burung murai batu. Entah itu rawatan harian, entah itu umbaran, entah itu masteran ada yang tidak suka, entah itu di situ ada burung murai batu yang baru. Nah, seperti itulah dalam memahami, dalam merawat
burung murai batu ini benar-benar kita harus memahami karakter, memahami keinginan burung murai batu kita itu seperti apa. Kita harus melihat dulu burung murai batunya nih, dia dekatkan dengan burung ini dia tidak suka, dekatkan burung ini tidak suka. Nah, ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita cuma memikirkan, oh kalau misalkan kita mempunyai banyak masteran, kita dekatkan saja dengan semua masteran. Itu tidak seperti itu. Ada yang cuma dia pengen satu burung murai batu ada cuma masteran satu, ada yang seperti itu. Jadi kita memahami karakternya. Di sini saya sharing pengalaman tentang bagaimana memahami atau merawat burung murai batu ini yang cara supaya dia stabil. Kita harus memahami satu persatu. Nah, di sini saya sharing tentang pengalaman saya. Jadi di sini saya tidak menggurui. Saya juga sebagai pemula juga, teman-teman semua. Di sini saya sharing tentang pengalaman. Silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang. Silahkan teman-teman semua cari titik poinnya itu seperti apa. Karena di sini cuma garis besarnya. Teman-teman semua yang merawat, yang memelihara, yang melihat burung murai batu itu yang akan mengembangkannya. Oke ya teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar ataupun WhatsApp saya ada di deskripsi. Nah, di sini kadang-kadang ada pertanyaan di WhatsApp, pertanyaan yang tidak saya balas, itu ada karena teman-teman semua pembahasan bagaimana contohnya kayak burung kurang emosi, bagaimana mereka emosi dan lain-lain itu sudah saya bahas di konten-konten saya sebelumnya. Itu sudah banyak konten-konten saya. Jadi silahkan teman-teman semua lihat konten-konten saya sebelumnya. Sebelum teman-teman semua menanyakan, silahkan lihat konten-konten saya sebelumnya. Karena ada yang saya tidak balas, karena udah saya pernah bahas di konten saya tentang masalah itu. Jadi supaya lebih lengkap, silahkan teman-teman semua lihat konten-konten saya sebelumnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.